Ini akan kita coba diskusikan ini terkait dengan jarak ya pada bangun datar atau bangun ruang. Yang sebelumnya udah didiskusikan terkait dengan kedudukan ya. Jadi komposisinya itu ada 3 sebenarnya di pertemuan minggu lalu itu. Titik, garis, sama bidang. Ya, hubungan ketiganya itulah yang minggu lalu. Titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang. Garis dengan garis, garis dengan bidang. Baru satu lagi bidang dengan bidang. Kedudukan itulah yang minggu lalu yang sudah kita didiskusikan. Kemudian sekarang jaraknya, baru nanti satu lagi sudutnya ya, yang 3 komponen ini. Jadi sekarang kita lihat terkait dengan jarak pada bangun datar dan bangun ruang. Oke, biasanya di jarak ini nanti yang banyak kita pakai dengan menggunakan Pitagoras, gitu ya. Oke, ini standar kompetensinya bisa kalian baca sebenarnya ya. Oke, pertama kita lihat terkait dengan jarak titik ke titik. Ya, titik ke titik. Jarak titik A ke titik B adalah penghubung yang terpendek ya dari titik A ke titik B, yakni panjang ruas garis dari A ke B. Ya. Contoh misalkan dalam sebuah kubus A B C D E F G H. Jarak mana ke mana? Misalkan kalau A ke B ini namanya rusuk, ya kan? Nah, kita misalkan dengan R, rusuknya. Pertanyaan selanjutnya, jarak dari A ke C. A ke C itu apa A ke C? Diagonal sisi. Misalkan kalau di sini R, di sini juga R, berarti kan ini kan Pitagoras ini nggak kan? Iya, berarti R kuadrat ditambah R kuadrat. Ya kan? Berarti 2R kuadrat kan? Ya 2R kuadrat. Berarti 2R kuadrat berarti kan sama dengan R akar 2 kan? Nah, itulah ini. Ya, diagonal sisi atau diagonal rusuk R akar 2. Kemungkinan yang lain, jarak dari A ke G. Ya, A ke G. Berarti kan AG kan? Ya, AG. Berarti untuk mencari AG ini gimana? Akar dari apa? AC kuadrat ditambah CG kuadrat kan? Iya kan? Iya, CG kuadrat. Berarti AC-nya berapa AC-nya? AC tadi yang ini kan? Ya. Iya, R akar 2 atau tadi apa? 2R kuadrat kan? Iya, ditambah CG-nya juga R kuadrat kan? Oke, berarti jawabannya 3R kuadrat. Oke, 3R kuadrat ini kan sama dengan R akar 3 kan? Nah, itulah yang ini. Atau disebut dengan diagonal ruang. Nah, kalau yang tadi kan diagonal sisi atau diagonal bidang kan? Gitu kira-kira. Bisa dipahamin ya? Contoh, misalnya diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya berapa? Rusuknya berapa? 6. Ya kan? Tentukan jarak dari A ke C. A ke C. Berarti A ke C itu apa? Iya, diagonal sisi. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat kan? Ini 6, ini 6. Berarti 6 kuadrat 36. 36 tambah 36 72. Atau 72 itu 36 kali 2 kan? Nah, atau sama dengan 6 akar 2 gitu. Bisa dipahamin ya? Atau kalau yang tadi langsung aja, bahwasanya diagonal sisi itu apa tadi? R akar 2. Rusuknya berapa? 6. Berarti 6 akar 2 kan sama. Gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Dari A ke G. Apa A ke G ini? Ya, diagonal ruang. Atau kalau manual kita buat AC kuadrat tambah BGC kuadrat kan? Oke, AC kuadrat tadi apa? 6 akar 2 dikuadratin 72. Ya kan? Ditambah GC. Ya kan? 36. 108. 108 itu kan 36 kali 3 atau 6 akar 3. Atau kalau mau langsung yang tadi diagonal ruang apa diagonal ruang? R akar 3. Berapa rusuknya tadi? 6. 6 akar 3. Udah sama. Gitu. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya? Ada yang mau ditanya kira-kira? Jelas ya? Oke, itu jarak dari titik ke titik. Kan titik ke titik kan? A ke C, A ke G gitu. Misalkan A ke H, berapa jarak A ke H? A ke H ini. Berapa jaraknya nih?
diagonal sisi kan, atau 6 akar 2 sama dengan ini. Nah, gitu seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke, next kita lanjut. Nah, ini yang tadi langsung, kalau mau langsung kan 6 akar 2 sama 6 akar 3 gitu. Gak ada masalah ya. Oke, lanjut. Yang kedua, titik ke titik sudah, kemudian titik ke garis. Jarak dari titik P ya ke garis G ini yang terpendek adalah yang ditarik secara tegak lurus. Ya, yang ditarik secara tegak lurus. Contoh misalkan ini garis AB. Di sini titik P. Maka yang dimaksud jarak dari titik ke garis ini adalah jarak yang ditarik secara tegak lurus. Ini yang paling dekat. Nggak mungkin ke sini, nggak mungkin juga ke sini. Berarti jarak yang paling dekat itu adalah jarak yang ditarik secara tegak lurus gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Caranya kayak mana? Misalkan aja sebuah segitiga. Cara cepatnya ini katanya 2 kali 2 segitiga dibagi panjang yang memotongnya ini. Gitu. Contoh biar lebih mudah kita memahaminya. Ya. Misalkan diketahui sebuah kubus, rusuknya berapa? 6. Ya kan? Oke, pertanyaannya apa? Berapa panjang A ke CE? Ini titik A, ini CE. Ya kan? Ya, terbayang ya? Jadi kira-kira kalau kita keluarin, jadi kira-kira gini nih. Gini. Ya kan? Oke. Di sini A, di sini C, di sini E. Berarti jarak dari sini ke sini, ke sinilah kira-kira. Atau dibuatnya di sini A aksen. Gitu kira-kira. Bisa dipahamin ya? Oke, rusuknya 6, berarti ini 6. AE itu kan 6 kan? AC berapa AC? 6 akar AC. 6 akar 2 kan? CE berapa CE? 6 akar 3. Diagonal ruang kan? Oke, pertanyaannya berapa jarak dari A ke aksen? Ke sini. Yang tadilah 2 kali 2 segitiga dibagi CE yang memotong. Ya kan? 2 kali 2 segitiga. Berarti 2 kali luas segitiga apa luas segitiga? Iya, setengah alas dikali tinggi. Alasnya berapa alasnya? Ini boleh. Ini tingginya ya kan? Berarti kan setengah dikali, ini bukan 1/6 ya, ini setengah ya. Setengah dikali berapa? 6 akar 2 dikali 6 kan? Gini kan? Alas sama tingginya kan? Oke, dibagi yang ini 6 akar 3 kan? Ini 6 akar 3. Coret 2-nya. Ya, coret 6. Berarti tinggal berapa? 6 akar 2 per berapa? Akar 3 kan? Sebenarnya ini jawabannya kan? Oke, kita rasionalkan ini. Dikali akar 3 per akar 3. Berapa ini? 6 akar 6 per 3. 6 bagi 3 berapa? 2 akar 6. Inilah yang ini. Gitu. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya? Oke. Atau biar lebih cepat katanya ini, kalau menggunakan rumus, kalikan yang tegak bagikan yang miring. Ini. Yang tegak ini dengan ini kan? Ini yang miringnya kan? Berarti A aksen ya kan? Sama dengan ini. Kalikan yang tegak berarti berapa? 6 dikali 6 akar 2 kan? Dibagi miringnya. Ya kan? Berarti coret. Berarti kan 6 akar 2 per akar 3 kan? Yang ini juga tadi kan? Ya kan? Iya, makanya 2 akar 6. Terserah aja mana yang paling gampang, paling mudah menurut kalian gitu. Bisa dipahamin? Ada yang mau ditanya kira-kira sampai di sini? Jelas ya? Oke, next kita lanjut. Titik ke titik sudah, titik ke garis sudah. Berarti selanjutnya apa? Titik ke bidang. Titik ke bidang, ya, ke bidang V, ruas garis yang terpendek, ya, sama juga kayak yang tadi dengan garis. Dari P ke bidang, ya, juga yang ditarik secara tegak lurus. Jadi misalkan di sini titik P-nya, ini bidangnya, nggak mungkin yang terdekat itu ke sini, atau ke sini, atau ke sini, atau ke sini, atau mau kemana pun nggak mungkin. Itu yang paling dekat. Pasti yang paling dekat itu yang ditarik secara
tegak lurus. Kesinilah yang paling dekat. Itulah yang disebut dengan jarak dari titik ke bidang gitu. Bisa dipahami ya? Oke, contoh biar lebih mudah kita memahaminya. Diketahui sebuah kubus, ya rusuknya, ini bukan kubus ya, persegi balok sih sebenarnya ini kan, karena beda-beda katanya kan, 4, 3 sama 5. Ya, tentukan jarak dari F. Berarti dari F itu ke mana? ABCD ke bawah. Coba perhatikan, jarak dari F ini ke bawah berapa jaraknya? Ini F di atas, ke bawah berapa jaraknya? Nah, pasti tingginya kan? Iya kan? Nah, makanya jawabannya ini 5. Gitu. Bisa dipahami? Sekarang F ke ADHE. ADHE mana ADHE? Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, di mana ADHE? Di kiri kan? Iya kan? Oke, berarti jarak dari F ke kiri ini berapa jaraknya? Pasti ini kan jaraknya kan? Ini jaraknya kan? Iya, makanya jawabannya di sini 4. Gitu. Bisa dipahamin? Jarak dari F ke CDHG. Mana CDHG? Di mana CDHG? Di belakang. Berapa jaraknya dari F ini ke belakang? Pasti ini kan? Nah, ini. Makanya jawabannya di 3. Gitu kira-kira. Bisa dipahamin? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Aman ya? Oke. Next, kita lanjut. Sekarang titik ke titik sudah, titik ke garis sudah, titik ke bidang sudah. Selanjutnya apa? Bidang ke bidang ini kan? Ya kan? Ini kan bidang ke bidang ini kan, bangun-bangun yang sejajar kan? Oke, ini juga yang ditarik secara tegak lurus. Oke, biar lebih mudah kita memahaminya, coba kita perhatikan. Diketahui sama kayak yang tadi, balok sih sebenarnya ya, 4, 3, 5 panjang sisi-sisinya ini. Tentukan jarak. Ya, berarti ini garis ke garis, ya kan? BE CH. Mana BE? Mana BE? Diagonal depan kan? Ke CH. CH di mana CH? Di belakang. Berapa jaraknya? Berarti kan gini dia itu kan. Berapa jaraknya ini kan? Berapa jaraknya? Iya, pasti lebarnya ini kan? Iya, makanya jawabannya 3. Panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya 5. Misalkan gitu kita buat biar lebih gampang, ya kan? ADHE, mana ADHE? Mana ADHE? Mana ADHE? Kiri, ya kan? BCGF, mana BCGF? Kanan. Berarti jaraknya mana? Kiri dengan kanan berapa jaraknya? Pasti panjangnya kan? Iya, makanya ini 4. Nah, inilah dia. Nah, gitu. Bisa dipahamin? EG, mana EG? Diagonal atas. Ya kan? Oke, ini EG, diagonal atas. Dengan ABCD. Berarti gini, dengan gini. Berapa jaraknya itu? Pasti tingginya kan? Iya, tingginya. Udah, ini jawabannya 5. Gitu, kira-kira. Bisa dipahamin? Ada yang mau ditanya? Aman ya? Oke, next. Jarak dua garis yang bersilangan. Nah, ini bersilangan. Ini namanya ada di proyeksi ya. Kalau ini tadi dia ini udah bangun-bangun yang sejajar, ini udah di sini garis dengan garis, bidang dengan bidang, garis dengan bidang kan? Oke. Sekarang yang bersilangan katanya. Bersilangan itu dia nggak kena ya kan? Nah, ini namanya bisa bersilangan gitu ya. Nah, kira-kira di sini ini ada namanya nanti proyeksi ya bahasanya. Ya, proyeksi kita lihat ya, terpendek menghubungkan kedua garis. Ya, gitu ya. Maka jaraknya itu misalkan gini. Satu di atas, satu di bawah. Mana jarak yang terdekat? Pasti ini jarak yang terdekat kan? Nggak mungkin ujung-ujungnya ini yang terdekat. Jadi yang terdekat itu pasti jatuhkan aja ke bawah. Berarti itulah jarak yang terdekat.
Gitu. Ya. Contoh biar lebih mudah kita memahaminya. Coba kita perhatikan. Misalkan dikasih tahu sebuah kubus ini, berapa rusuknya? 4. Ya. CD AH. Mana CD? Di belakang. Belakang bawah ya. AH, mana AH? Nah, ini kan diagonal samping kiri kan? Berapalah jaraknya gini dengan gini? Pasti ke sini kan, paling dekat kan? Nah, jadi kira-kira kalau kita buat jarak yang paling dekat itu kan pasti dari sini ke sini kan? Nah, sementara kalau ini kita hubungkan, DE berapa DE? DE berapa DE? DE. DE berapa DE? 4/2. Berarti ke tengah-tengah ini setengahnya kan? Berarti 4/2 dikali setengahnya. Nah, ini makanya jawabannya 2/2 gitu maksudnya. Bisa dipahami kira-kira? Aman ya? Oke. Udah selesai. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya? Jelas ya? Oke.